Shalom. Shalom. Mengucap syukur kepada Tuhan pada hari ini kita sudah sampai di penghujung tahun 2023. Sungguh kemurahan Tuhan kalau kita sampai pada hari ini, detik ini. Kita sudah melewati semua yang terjadi di dalam kehidupan kita di sepanjang tahun 2023. Mari kita mengucap syukur untuk yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di hari ini sampai dengan hari ini, mulai tanggal 1 Januari 2023 yang lalu. Kita akan siapkan hati kita akan beribadah ucapan syukur pada hari ini. Kita angkat satu pujian, katakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan sungguh-sungguh menyanyikan pujian ini. Kau yang terindah di dalam hidup
sujud hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk segala penyertaan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah menolong kami sepanjang tahun 2023 ini. Sepanjang 365 hari Tuhan sudah menolong kami. Sehingga hari ini kami telah melewatinya dengan penuh sukacita daripada Tuhan. Dan tepat hari ini, tanggal 31 Desember 2023, dan sesaat lagi kami akan memasuki tahun 2024. Sungguh banyak berkat-berkat yang boleh kami nikmati tahun 2023 ini Tuhan. Tidak ada kata lain yang dapat kami sampaikan kepadamu, hanyalah ucapan syukur dan terima kasih. Dan kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang lebih indah lagi untuk kami nikmati di tahun 2024 nanti. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, di siang ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk kehadiran anak-anak-Mu yang sudah hadir dalam ruangan ini. Bahkan mereka juga masih dalam perjalanan. Tuhan tolong tuntun sertai, sehingga mereka boleh tiba dengan selamat. Kami sama-sama memuliakan Tuhan. Terima kasih. Kiranya setiap nyanyian yang kami nyanyikan di hari ini menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan pujian yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Dan seluruh pelayan yang melayani Tuhan hari ini, baik itu WL, singer, pemain musik, operator, juga menjalankan persembahan, doa syafaat, pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami semua, urapi kami semua dengan kuasa-Mu Tuhan, sehingga setiap pelayanan yang kami lakukan hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga saudara kami yang mengikuti ibadah ini, Tuhan memberkati. Sehingga ketika kami kembali dari tempat ini, kami tidak akan kembali kosong, melainkan kami boleh pulang dengan penuh berkat-berkat daripada Tuhan sendiri. Dari permulaan, pertengahan, sampai selesainya ibadah kami, biarlah boleh jadi seturut kehendak Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita melanjutkan ibadah kita. Mari salami saudara kanan kirimu. Kita akan satu pujian, katakan Kaulah Tuanku.
Mari kita besarkan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, katakan, walau 1000 rebah di sisiku, tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Tiada pernah ku ragukan
Kiranya Tuhan tolong kami, sehingga boleh menyiapkan hati dan pikiran kami. Seluruh konsentrasi kami pusatkan untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Sehingga setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat, firman yang akan kami dengar, itu boleh mengambil tempat di dalam hati kami masing-masing dan berotoritas pun di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh berjalan di dalam lindungan Tuhan dan di dalam berkat-berkat Tuhan. Ada satu kuasa yang tidak senang dengan pemberitaan firman, yaitu kuasa kegelapan. Kami sehati, kami sepakat, kami tolak dia dalam nama Tuhan Yesus, sehingga boleh bebas mendengarkan suara-Mu. Berfirman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tetap berdiri. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita. Ya. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 13. Keluaran 13 ayatnya yang ke-17 sampai 22. Jika saudara-saudara Bapak Ibu sudah menemukannya, katakan amin. Masih belum menemukan, masih cari. Keluaran 13 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-22. Kalau sudah menemukan, katakan amin. 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 Baik. Saya membacakan komnya, sesudah itu kita baca sama-sama. Allah menuntun umatnya. 3, 2, 1. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntut bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Silakan dulu kembali. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersuka cita. Atau ada yang tidak bersuka cita? Yang tidak bersuka cita, angkat tangan. Ya, saya percaya bahwa kita semua memiliki sukacita, karena sepanjang 365 hari Tuhan telah menuntun kita, tanggal 1 Januari sampai 30 Desember 2023. Nah, Bapak Ibu, kita melihat pembacaan kita tadi, bahwa di sini Allah menuntun umatnya, yaitu bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel atau orang Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Saya ulangi, bangsa Israel tinggal di Mesir selama 430 tahun. Selama 430 tahun mereka menikmati sedikit kebahagiaan, yaitu selama Yusuf hidup, karena Yusuf sebagai Perdana Menteri waktu itu di kerajaan Mesir, sehingga umat Israel boleh menikmati kebahagiaan. Tetapi setelah Yusuf meninggal, kemudian raja berganti raja, dan yang memimpin Mesir adalah
raja yang bengis. Nah, mulailah orang Israel mendapatkan penderitaan di dalam perbudakan. Saudara, bagaimana rasanya kalau kita hidup dalam perbudakan? Penjajah menjajah suatu negeri yang diperlakukan sebagai budak. Kalau kita generasi milenial, saya bukan generasi milenial, saya masih sudah kolonial. Adik-adik yang milenial tidak pernah merasakan bagaimana dulu kakek-kakek dan opa kita, oma-oma kita hidup dalam penjajahan. Nah, kalau Pak Eko dan Bapak Opa yang ada di depan, saya tahu dia pernah merasakan bagaimana hidup di dalam masa penjajahan. Itu enak apa tidak ya? Mungkin Opa bisa bercerita sedikit nanti setelah ini ya. Kita dengar bagaimana beliau bercerita. Gimana pengalaman waktu mereka dijajah oleh Belanda. Selama berapa tahun? Berapa tahun? 350 tahun. Setelah itu Jepang menjajah Indonesia berapa tahun? 3 tahun setengah. Tapi katanya, ya karena kita tidak mengalami ya, kita hanya dengar dari opa-opa kita, katanya penjajahan Jepang itu lebih sadis daripada penjajahan Belanda. Itulah kira-kira gambaran orang Israel sewaktu diperbudak di tanah Mesir. Lalu mereka mengerang. Alkitab mencatat mengerang. Mengerang itu gimana ya? Mengeluh dengan penuh kesakitan. Lalu Tuhan mendengar seruan mereka. Lalu Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan orang Israel dari penjajahan Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Musa dipanggil untuk membebaskan umat Israel, lalu Musa menghadap Firaun. Apakah Firaun setelah Musa datang kepada Firaun, lalu Musa minta izin, Firaun, izinkanlah umat Allah ini pergi dari sini. Kira-kira Firaun mengizinkan nggak? Nah, ini adik-adik sekolah minggu sudah pasti tahu. Dan juga kita pasti tahu bahwa Firaun tidak mengizinkan. Enak saja kalian pergi. Bahkan dengan izin itu, hukuman mereka diperberat. Dan mereka, Firaun katakan, pemalas, pergilah kau pergi, pergilah kau bekerja. Saudara, bagaimana hidup dalam penderitaan? Kalau hari ini kita sudah bebas, kita mau kemana pun, kita tidak ada yang dapat menghalangi, kecuali tentu orang yang bekerja tidak mungkin sebebas-bebasnya hidup ke dalam disiplin, tetapi tidak di dalam penjajahan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang setelah 430 tahun orang Israel keluar dari perbudakan Mesir. Lalu setelah Firaun mengizinkan mereka pergi, dalam pembacaan kita tadi saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bahwa Tuhan menuntut orang Israel. Sebetulnya kalau dari Mesir, kalau melewati, mereka potong jalan melalui jalur Gaza, itu jalannya cepat. Tetapi Tuhan membuat mereka berputar. Saudara, coba kita mengevaluasi perjalanan hidup kita sepanjang 365 hari yang sudah kita lewati. Kalau umat Israel, mereka mengalami penderitaan di tanah Mesir, hidup dalam penjajahan. Lalu bagaimana dengan perjalanan kita sepanjang kehidupan 365 hari yang lalu, sepanjang 2023? Seperti yang disaksikan oleh Pak Eko, hidup
dalam suka dan duka. Tetapi banyak dukanya apa banyak susahnya? Ini tergantung bagaimana kita merespon, menyikapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Pak Ibu memberikan sebuah kesaksian, ada ungkapan suku di sana bahwa tidak melihat batu empedu itu sebuah masalah, tetapi bagaimana kita melihat kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun kita hidup dalam penderitaan, tapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, dalam pembacaan kita menemukan mereka setelah keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, mereka memulai suatu perjalanan panjang untuk masuk ke tanah Kanaan, di mana di sana Tuhan sudah janjikan susu dan madu. Begitu juga dalam kehidupan kita, Tuhan telah menjadikan susu dan madu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Namun di dalam perjalanan kita menemukan bahwa Tuhan tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir melalui jalan pintas sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan membuat mereka berputar melalui padang gurun. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita pengen sesuatu yang instan. Kita pengen sesuatu yang cepat. Kita ingin supaya semuanya lancar-lancar saja. Tetapi tahukah, saudara, bahwa sesuatu yang instan, sesuatu yang diperoleh dengan cepat, itu juga akan lepas dengan cepat. Tetapi sesuatu yang kita peroleh dengan suatu proses, maka Tuhan akan memberkatinya. Amin. Banyak orang yang pengen kaya, lalu pergi ke Gunung Kawi, lalu membuat perjanjian dengan kuasa kegelapan, lalu menjanjikan memperoleh kekayaan, tetapi taruhannya adalah nyawa. Saudara, ada sebuah ungkapan, iblis itu menawarkan banyak. Saya ulangi, iblis itu menawarkan banyak, tetapi dia memberikan sedikit. Sesudah itu, dia merampas segalanya. Sekali lagi saya ulangi, iblis menawarkan banyak, tetapi dia memberikan sedikit. Sesudah itu dia merampasnya. Makanya Alkitab bilang, ya, pencuri datang untuk apa? Membunuh dan membinasakan. Tetapi ketika Tuhan datang, Ia memberikan hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan umat Israel, mereka melewati, Tuhan memimpin mereka di dalam berputar di padang gurun. Kalau Bapak Ibu yang pernah melakukan ziarah atau perjalanan wisata rohani ke Israel, ya, itu perjalanan dari Mesir menuju tanah perjanjian, area atau daerah yang dilalui oleh orang Israel itu namanya padang gurun. Itu pasirnya tidak ada ujungnya. Bisa dibayangkan? Kalau kita melihat gunung itu, gunungnya hijau, itu artinya ada apa? Ada kehidupan. Ada kehidupan. Ada pohon yang bisa kita berteduh. Tetapi jalur yang dilewati oleh orang Israel disebut padang gurun itu pasirnya tidak ada ujungnya.
Artinya yang dipandang itu adalah coklat. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya kesempatan untuk melewati daerah itu. Memang tidak hanya di ujung saja, tapi kalau melalui udara, itu kalau kita terbang dari bandara, itu gak ada ujungnya. Pasir, kapan berhenti pasirnya? Berjam-jam. Saudara-saudara, itulah perjalanan yang dilalui oleh orang Israel. Dan 2022 yang lalu, kebetulan kami diberikan kesempatan untuk ke tanah perjanjian. Kami melalui Yordania, kemudian masuk ke Oman, atau dalam Alkitab Aman, yang dalam Alkitab itu Oman. Kemudian juga sedikit di ujungnya Moab, di mana saat itu orang Israel, di mana Musa meninggal di situ. Kami lihat, waduh, kalau hari ini kita mengatakan orang Israel penuh persungutan, saya juga tidak jamin kalau kita yang melewatinya, kita tidak bersungut. Ya, saya tidak jamin, saya pun tidak jamin kalau saya melewati itu sepanjang 40 tahun, saya tidak bersungut. Saudara-saudara, tapi bagaimana Tuhan membuat orang Israel berjalan. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita melewati padang gurunnya, seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Atau Bapak Ibu selalu aman-aman saja dalam hidup. Oh aman, setiap doa Tuhan pasti dengar. Ada? Apa yang Bapak Ibu minta semua didengar? Hidup itu adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita melewati padang gersang yang tidak ada ujungnya. Tetapi ingat, walaupun perjalanan kita melalui padang gurun, tetapi ada Tuhan. Amin. Ada Tuhan, ada amin. Kalau kita baca di ujung pembacaan kita tadi, Tuhan ada di mana? Sempat diperhatikan bacaannya? Tuhan ada di mana? Di depan. Orang Israel melihat Tuhan? Yes. Mereka tidak melihat Tuhan, tetapi melihat karyanya bahwa ada di dalam awan itu. Amin. Itulah sebabnya awan itu tidak selamanya kelabu. Amin. Itu ada lagunya. Awan tidak selamanya kelabu. Walaupun di dalam awan ada Tuhan. Amin. Bagaimana karya Tuhan? Itulah sebabnya saya bilang tadi, kalau saya menjalani selama 40 tahun, belum tentu saya tidak bersyukur. Tetapi ada Tuhan. Daerah itu panasnya, kalau di Indonesia berapa panasnya? Berapa? 39 itu paling panas. Makanya kita tinggal dalam AC kan begitu. Tapi coba bayangkan orang Israel 39 waktu saya ke sana itu sampai 40 derajat. Tidak ada pohon yang untuk berteduh, tetapi mereka tinggal di dalam tenda. Saudara, kadang-kadang hidup itu memang agak berat. Tetapi ingat, Tuhan selalu Tuhan selalu ada. Itulah sebabnya bagaimana kita meresponi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyikapi, menata hidup, menata hati, menata pikiran.
Karena melalui pikiran, hati kita bersikap. Lalu tindakan melalui tubuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan menuntun orang Israel di padang gurun itu, Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan. Di siang hari, panasnya 39 sampai 40 derajat Celcius, Tuhan menutup matahari dengan awannya, sehingga mereka bisa berteduh. Ketika malam hari penuh kegelapan, Tuhan berdiri di sana dalam tiang awan, di dalam tiang api, untuk menyinari kumpulan orang Israel, supaya mereka hidup di dalam terang, bukan dalam kegelapan. Begitu juga dalam kehidupan kita, saudara-saudara, bahwa kita telah melewati perjalanan yang sangat panjang dalam hidup kita. Orang tua mungkin hari ini sedih dengan kehidupannya, sedih melihat anak-anaknya, sedih melihat cucunya. Tetapi ingat bahwa Tuhan ada. Dan di dalam anak-anak itulah, di dalam cucu itulah ada penghiburan. Amin. Kita akan sedih melihat sikap mereka, kelakuan mereka. Mungkin hari ini mereka bandel, sehingga Bapak Ibu sedih. Tapi tidak perlu sedih, karena mereka adalah anak Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati mereka. Amin. Amin. Mungkin hari ini kita sedang berjuang untuk pendidikan mereka. Kita lelah dalam mencari biaya. Tapi ingat, mereka Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Kalau kita jalan dengan kekuatan kita, tentu kita akan merasa kelelahan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan ada, dan Tuhan akan menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi mereka, sehingga anak cucu kita, Alkitab mengatakan bahwa Ia memperhatikan orang yang takut Tuhan. Anak cucunya tidak meminta-minta roti, tetapi anak cucunya menjadi perkasa di bumi. Amin. Itulah sebabnya orang tua yang takut Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan akan memperlihatkan bahwa matanya akan melihat anak cucunya menjadi orang perkasa di bumi. Walau hari ini mungkin kita sedang menjalaninya dengan penuh berat, penuh kekesalan, tetapi ada penghiburan di dalam hati kita. Mungkin sedikit Tuhan membuat kita berputar untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi Tuhan sedang melatih kita untuk selalu berharap kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel, umat Tuhan, adalah umat yang dipilih oleh Tuhan dari segala bangsa di bumi ini untuk menjadi berkat. Walaupun kita tahu perjalanan mereka tidak mulus, mereka jatuh bangun dalam hidup mereka, tetapi mereka telah menjadi berkat bagi banyak bangsa. Amin. Bahkan hari ini pun kita melihat umat itu. Hari ini mereka berjuang untuk melawan dunia. Karena hari ini seluruh mata dunia sedang memberikan kata-kata yang tidak menyenangkan. Tetapi ingat, saya percaya bahwa
Alkitab, janji Tuhan tidak pernah dibatalkan. Hari ini ketika kita menggunakan pesawat terbang, itu juga melalui berkat orang Israel. Hari ini teknologi apapun yang kita gunakan, itu juga menggunakan buatan. Mari kita terus mendoakan mereka. Ada waktu Tuhan untuk mereka percaya kepada Kristus. Walau hari ini 85% orang Israel belum percaya Yesus. Bahkan kalau umat Kristen di Israel itu hanya 20%, 89 itu umat Yahudi dan 17% umat lain. Artinya yang percaya Kristus itu berapa persen? 85, 83 tambah 17 83, oh ya, berarti sekitar 81 tambah 17 99 98. Yang percaya hanya 2%. Artinya yang percaya Yesus berapa persen? 2%. Tetapi walaupun hanya 2%, saat ini masa anugerah sedang diberikan kepada kita. Dan saat ini mari kita memberitakan Injil supaya seluruh bangsa ini menerima Kristus. Dan pada saat seluruh Injil ini diberitakan, Alkitab mengatakan bahwa sudah tiba kesudahannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada tanggung jawab. Baik tanggung jawab sebagai orang tua, tanggung jawab sebagai anak, tanggung jawab sebagai orang percaya. Kita masing-masing memiliki tanggung jawab. Dan mari kita jalankan tanggung jawab itu sebagai orang tua. Tanggung jawab kita adalah melihat, berusaha semampu kita untuk menyiapkan anak-anak kita untuk mencapai masa depan mereka. Dan mari kita doakan mereka. Lalu tanggung jawab lainnya adalah memberitakan Injil. Itulah tanggung jawab kita sampai Tuhan Yesus datang. Pada saat Dia datang, bukan datang lagi sebagai bayi yang lahir di kandang, tetapi Dia akan datang sebagai raja di awan-awan. Amin. Kalau 2000 tahun yang lalu Ia datang dalam rupa manusia, mengambil rupa manusia, lahir dalam sebuah proses lahir di kandang yang hina. Tetapi pada saat yang kedua kali Dia akan datang sebagai raja untuk melantik kita saleh-salehnya. Ada amin? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalankan tanggung jawab kita masing-masing. Sebagai perenungan hari ini, apa yang akan kita lakukan di tahun 2024? Kata pengamat, 2024 penuh tantangan. Hidup akan semakin susah. Saya juga tidak tahu susahnya apa nantinya. Ya, apakah di bidang ekonomi, pekerjaan akan semakin susah. Tapi hari ini kita bersyukur bahwa kita diberikan pekerjaan yang layak oleh Tuhan. Sehingga kita hidup, bekerja, membiayai keluarga, membiayai hidup kita, dan mempersiapkan generasi berikutnya. Saudara-saudara, jadi tidak usah khawatir, tidak perlu khawatir di dalam Tuhan. Bahwa di dalam awan pun Tuhan ada di sana. Mari kita menjalankan kehidupan kita di 2024 nanti yang penuh tantangan. Tapi tantangan ketika kita menghadapi bersama Tuhan, kita akan cakap menyelesaikan masalah-masalah itu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu khawatir melintasi padang pasir, padang gurun, atau apapun yang ada di depan kita.
Tetapi ketika kita berjalan bersama Tuhan, saya percaya bahwa kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa dan kita tundukkan kepala. Bapa di surga, di akhir renungan kami di hari ini, kami telah mengevaluasi kehidupan kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memimpin kami sepanjang 2024 nanti. Sesaat lagi, beberapa jam ke depan, kami akan mengakhiri 2023 ini, dan kami akan menikmati berkat-berkat-Mu di 2024. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang Jonathan. Sebelum persembahan dijalankan, saya akan membacakan satu ayat di dalam firman Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepadamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dan dalam berbagai kebaikan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna, terima kasih Tuhan, kami sudah sampai di penghujung tahun 2023 dan kami merasakan betapa penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hari ini kami rindu memberi sebagian dari apa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami beri hari ini akan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Untuk Engkau pakai persembahan ini ya Tuhan, untuk keluasan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat satu pujian, katakan, ku tahu Bapa peliharaku. Bye.
Terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian, katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapaknya. Selesai pujian ini dinyanyikan, nanti saya undang Itulah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa hanya puji-pujian dan hormat kepadamu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih untuk siang ini kami telah beribadah kepadamu. Kini setiap yang akan menyanyikan menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan, dan pujian yang berbau harum di hadirat-Mu Tuhan. Firman yang sudah kami dengar, kiranya itu boleh meneguhkan iman kami, menguatkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami tetap berdoa, mendoakan jemaat-Mu di tempat ini. Mari Tuhan memberkati Bapak Gembala Sidang, Bapak Melki Hadi bersama istri, anak-anak. Mari Tuhan memberkati mereka dalam segala pergumulan mereka, sehingga mereka boleh memimpin jemaat-Mu ini dengan penuh pertolongan daripada Tuhan. Bahkan seluruh badan pengurus jemaat dengan keluarga masing-masing, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka, sehingga dalam pergumulan mereka dalam jemaat ini, Tuhan kiranya mengabulkan. Bahkan segala usaha yang dikelola oleh jemaat, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, atau apapun yang dilakukan oleh jemaat untuk mendatangkan berkat-Mu, kiranya Tuhan memberkati, kiranya tingkap-tingkap langit dapat dibukakan, sehingga melalui berkat yang dikelola oleh jemaat boleh mendatangkan rezeki, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Dan apa yang mereka usahakan, Tuhan membuatnya berhasil. Pergumulan untuk anak cucu, mari Tuhan tolong berkati. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak kami, sehingga kami boleh menyiapkan generasi yang takut Tuhan, sehingga di masa mereka gereja mengalami kemajuan. Nama Tuhan kami puji dan kami muliakan. Terima kasih anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Mari, baik itu di SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Mari, kiranya anak-anak kami, Tuhan membuat mereka kecerdasan melebihi teman-teman mereka di sekolah, seperti Hikmat, Dani, Hanaya, dan Asaria, melebihi orang-orang pintar di seluruh tanah
Babel, dan itu juga akan dilakukan oleh anak-anakmu, sehingga anak-anakmu diberkati, sehingga jemaatmu ini juga boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan, Tuhan adalah gembala kita. Kita tak akan kekurangan apapun. Ia membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Ia membimbing kita ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Biarlah kita perlu melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita seumur hidup kita. Dan kita akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai, kasih dan anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita saleh-salehnya. Maranatha,